lagi dengan channel Bahar Sinau. Untuk kali ini kita akan belajar software yang sudah terkenal di dunia desain atau di dunia menggambar digital, yang sering kita pakai untuk membuat karya-karya grafis atau cetak. Software tersebut adalah CorelDRAW. Di sini software ini biasa dipakai untuk membuat desain-desain atau karya-karya vektor gambar, sehingga dia pembesarannya tidak akan pecah walaupun diperbesar sampai beberapa kali. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempelajari pengenalan area gambar atau biasa disebut dengan workspace dari software CorelDRAW itu sendiri. Oke, kita keluarkan dulu kertasnya atau halamannya atau area gambarnya. Ada di file, new. Oke, ini adalah tampilan dasar dari layar atau area kerja CorelDRAW. Oke, kita langsung saja mengenal area atau workspace atau interface atau apa ya disebutnya, area kerja dari CorelDRAW. Ada beberapa bagian yang akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama dan yang paling utama adalah yang namanya toolbar atau peralatan. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah alat yang kita pakai untuk bekerja. Posisinya ada di sebelah kiri. Nah, paling kiri ini teman-teman bisa lihat kursor yang warna pink dan hitam ini. Nah, pada area kiri ini adalah toolbar atau alat-alat yang akan kita pakai atau akan kita gunakan untuk berkarya di CorelDRAW. Mulai dari yang paling atas adalah pick tool, kemudian ada shape tool, crop tool, zoom tool, freehand, smart tool, rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, basic shape, text, tabel, parallel dimension, straight line, kontur, dan lain sebagainya, sampai pada pewarnaan garis dan bidang atau fill dan outline. Oke, di setiap tool apabila dia memiliki segitiga kecil di kanan bawah seperti ini, berarti di dalam tool itu masih ada beberapa tool yang tersimpan. Cara mengeluarkannya adalah kita klik yang agak lama. Nah, maka akan keluar di dalam shape tool ada beberapa tool yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan. Ada shape, ada smooth, ada rods, ada free. Begitu juga dengan crop. Di dalam tool crop itu ada 4 tool yang disimpan di dalam. Yang pertama adalah crop, knife, ada eraser, ada virtual segment. Begitu juga dengan ellipse. Nah, ellipse ada di dalamnya, polygon juga ada, dan banyak sekali. Nah, seperti ini. Ini adalah toolbar. Kita menyebutnya toolbar atau peralatan. Di toolbar tadi, apabila kita mengaktifkan tool yang berbeda, maka kursor akan berubah sesuai tool yang kita pilih. Jika kita pilih pick tool, maka kursornya akan seperti ini. Kita pilih shape tool, maka akan berubah seperti ini. Jika kita pilih smooth tool, juga dia berubah. Jika kita pilih crop, dia juga berubah. Kita pilih zoom, dia berubah juga. Kita pilih freehand, nah, dia juga berubah. Kita pilih rectangle berubah, kita pilih ellipse berubah, dan lain sebagainya. Nah, posisi standar dari tools adalah di pick tool. Ini adalah seperti tangan kita, bisa dipakai untuk segala macam. Yang kedua adalah bagian atas. Bagian atas ini ada 3 bar
atau 3 baris. Yang pertama adalah menu bar. Nah, ini kalau kita klik kanan dia akan keluar menu bar, mulai dari file, edit, view, layout, arrange, effect, bitmap, text, table, tools, windows, dan help. Ini adalah yang nanti akan kita pakai untuk mengorganisir karya kita. Misalnya saya beri contoh untuk file, jika kita klik maka di bawahnya akan ada new untuk membuka dokumen baru, open untuk membuka dokumen yang sudah kita save, kemudian ada close, save as, export, import, print, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita gunakan untuk organisasi. Begitu juga dengan edit, view, layout, arrange, effect, bitmap, text, dan lain sebagainya. Bitmap untuk pengolahan atau mengorganisir gambar-gambar, teks untuk mengorganisir tulisan, tabel, tools, dan lain sebagainya. Ini adalah menu bar. Bar yang kedua adalah standar bar. Standar bar ini isinya standar. Hampir sebagian besar sudah ada di dalam file. Nah, di sini ada new untuk halaman baru, kemudian open, save, print, ada cut, ada copy, ada paste, undo, redo, import, ekspor, aplikasi launcher, welcome screen, dan lain sebagainya. Ini standar bar namanya. Bar yang ketiga yaitu properties bar. Nah, properties bar ini akan mengikuti, isinya apa? Isinya akan mengikuti tools yang kita aktifkan. Untuk saat ini tool yang aktif adalah Pictool. Maka isi dari properties bar, isi dari property bar adalah ukuran kertas, kemudian dimensinya, kemudian posisinya, potret atau landscape, dan lain sebagainya. Apabila saya mengaktifkan tool zoom, maka properties bar itu akan berubah. Dia akan berisi apa yang ada di tool zoom tersebut. Begitu juga dengan teks. Misalnya saya pilih tool teks. Nah, dia akan berubah. Di sini akan berisi pengorganisasian teks yang akan kita buat, mulai dari jenis font, ukuran, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah color bar atau warna. Standar dari CorelDRAW itu defaultnya adalah satuan warnanya CMYK. Kenapa CMYK? Karena software Corel itu dipakai untuk desain-desain vektor atau desain di dunia cetak. Tetapi di sini color bar yang saya keluarkan ada dua. Yang sebelah kanan ini adalah satuannya RGB. RGB saya keluarkan, kemudian yang CMYK saya taruh di bawah. Nah, ini CMYK. Yang sebelah kanan ini RGB. Nah, ini satuannya RGB. Jika kita letakkan kursor di atas salah satu warna, akan keluar kodenya, R-nya berapa, J-nya berapa, B-nya berapa. Begitu juga yang CMYK. Jika kita taruh kursor di atas salah satu warna, maka akan keluar kode warna CMYK-nya. Nah, seperti ini. Kenapa saya keluarkan dua? Karena untuk mendukung kinerja saya. Jika saya membuat desain yang berorientasi ke dunia cetak, maka satuan warna yang digunakan adalah CMYK. Saya pakai yang bawah sini. Tapi jika saya membuat desain untuk tampilan digital, saya pakai sebelah kanan, yaitu RGB, supaya warnanya tidak berubah. Warnanya tidak berubah. Yang tengah ini adalah area gambar, yaitu kertasnya. Ukurannya sesuai dengan ukuran yang kita pilih. Di sini ada ukuran internasional, A, B, envelope, dan lain sebagainya. Kita pun bisa membuat ukuran sendiri menggunakan page dimension. Oke, itu sedikit pengenalan tentang dasar area kerja yang kita pakai, yang akan kita pakai untuk belajar nanti.
Saya ulangi sekali lagi. Untuk area gambar CorelDRAW itu ada beberapa bagian. Yang sebelah kiri ini adalah toolbar atau peralatan-peralatan yang akan kita pakai untuk praktek, yang akan kita pakai untuk bekerja. Kemudian ada menu bar atas ini, mulai dari file ke kanan ini adalah yang akan kita pakai untuk mengorganisir karya kita nanti atau mengorganisir hasil dari kinerja kita nanti. Di bawahnya ada standar bar. Standar bar ini juga sama, kita pakai untuk mengorganisir file yang kita simpan atau hasil karya kita. Di bawahnya lagi adalah property bar. Property bar ini adalah isinya menyesuaikan atau sesuai dengan alat yang kita aktifkan. Jika kita mengaktifkan pick tool, maka akan keluar seperti ini di properties bar. Kita mengaktifkan zoom, dia berubah. Kita mengaktifkan rectangle, dia berubah. Kita mengaktifkan text, dia juga berubah lagi, sesuai dengan tool yang kita pakai. Kemudian pada bagian tengah ini adalah area kerja atau kertasnya yang kita pakai. Kalau dalam dunia gambar istilahnya ini kertasnya yang akan kita pakai di sini. Area cetaknya adalah yang kotak di tengah ini area cetak. Kita bisa mengerjakan di luar itu, di area sini misalnya, atau sebelah kanan sini boleh. Tapi nanti kalau mau dicetak harus berada di dalam kotak ini. Nah, harus berada di dalam kotak ini. Oke. Yang berikutnya adalah color bar. Color bar ini standarnya di sebelah kanan. Namun untuk menunjang kinerja saya keluarkan 2 color bar. Mengeluarkan color bar dari mana? Dari menu bar, kita pilih Windows. Kita klik. Nah, di dalam menu Windows ini ada color palette. Di dalam color palette ini ada beberapa satuan warna yang bisa kita pakai untuk bekerja. Biasanya ada negara yang menggunakan Pantone sebagai satuan warna untuk bekerja. Kalau Corel defaultnya adalah CMYK. Nah, ini untuk CorelDRAW default paletnya adalah CMYK. Namun saya keluarkan 2 warna palet, yaitu CMYK dan RGB untuk mendukung kinerja saya. CMYK ini biasa digunakan untuk satuan cetak, warna-warna yang digunakan untuk dunia cetak, print, dan dunia cetak lainnya. RGB ini kita gunakan atau digunakan, warna-warna yang digunakan untuk karya-karya yang nanti publikasinya di dunia digital seperti web, animasi, dan lain sebagainya. Itu kita pakainya RGB. Itu sekilas tentang area kerja di CorelDRAW. Semoga tidak membingungkan. Saya akan berusaha untuk pelan-pelan nanti. Berikutnya kita akan belajar secara langsung untuk pemakaian tools sambil membuat karya, sehingga kita tahu tools ini akan digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Jadi tidak kita bedah satu persatu toolsnya, hanya beberapa tools yang biasa saya pakai untuk bekerja sampai saat ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini, pastikan sudah subscribe, like, dan share video-videonya, dan aktifkan lonceng untuk video-video berikutnya. Selamat belajar.